Selamat malam, saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dengan acara The Lecture. Lecture kita pada kali ini akan membahas tentang MP3EI, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Hal yang akan kita bahas pada perbincangan kali ini adalah tentang apa sebetulnya yang menjadi muatan green economy dalam MP3I. Sedangkan yang kedua, kita ingin tahu sebenarnya apa yang menjadi fokus dari master plan itu untuk membangun ekonomi Indonesia di masa depan. Guna membahas MP3I tersebut, kita ditemani oleh Profesor Raldi Hendro Kustur. Beliau ini adalah staf ahli Menteri Perekonomian Indonesia yang membidangi tentang tata ruang, lingkungan hidup, dan teknologi. Jadi sudah tepat sekali. Nah, selamat malam, Prof. Selamat malam. Bagaimana kuliah Anda tentang dua pertanyaan? Silakan. Baik, terima kasih Mas Hendy. Baik, ini secara sederhana sebetulnya yang kita bicarakan adalah hal-hal yang umum, MP3EI namanya, yaitu Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Tapi yang saya akan fokuskan tentunya aspek tentang green economy. Nah, dalam kaitan ini tentunya kita akan bangkit dari pemikiran yang think globally dan act locally, kira-kira gitu ya. Pemikiran besar tetapi berperilaku lokal. Nah, ini sebetulnya sudah banyak yang bicara tentang green economy itu sendiri, tapi saya mencoba menggabungkan mulai dari perspektif ramah lingkungan ke aspek pembangunan yang saat ini akan kita jalankan. Dan master plan ini menjadi semacam menu apa yang Indonesia akan targetkan ke depan. Sebetulnya kita mulai dengan green economy. Green economy udah banyak beberapa yang membicarakan di berbagai publikasi yang relevan. Tapi ada 3 komponen pokok di sana, yaitu pertama adalah low carbon emission dalam setiap transaksi ekonomi. Artinya transaksi ekonomi bisa aja apa saja, tapi dia harus menghasilkan sesuatu yang sifatnya low carbon emission, jadi sedikit karbonnya. Kedua adalah masalah efisiensi, aspek-aspek efisiensi, energi, renewable energy, aspek lingkungan. Yang ketiga adalah dia mengkaitkan aspek-aspek welfare, yaitu sosial. Jadi 3 aspek ini harus berkait. Salah satu dipakai saja sudah menyatakan bahwa itu adalah green economy. Beberapa buku menyatakan itu. Tapi kalau menurut saya harus ada untuk kombinasi, yaitu efisiensi dan sustainability. Itu harus ada. Kemudian kita berangkat ke aspek yang barangkali lebih memiliki latar belakang, di mana pada saat yang lalu kita memiliki potensi terhadap pembangunan gas rumah kaca kita sebut. Dan itulah yang saya maksudkan, barangkali kita plot gas rumah kaca ini, flashing back-nya kita mulai saat itu dengan pernyataan Bali Action Plan Agreement, yaitu COP13 dari UNFCCC, dan kemudian berangkat COP15 di Copenhagen dan COP16 di Cancun. Indonesia sendiri berkomitmen di G20 itu Bapak Presiden menyatakan bahwa kita akan reducing emission GRK sekitar 26% sebab menurut porsi business as usual, dan kemudian kita targetkan kalau dengan supporting internasional sekitar 41%. Target ini untuk merujuk kepada pembangunan yang memiliki beberapa pilar, antara lain satu adalah pro growth, kemudian pro job, pro poor, dan pro lingkungan atau pro green economy. Dari sana kita memiliki beberapa regulasi yang relevan. Contohnya adalah tata ruang yang pertama, yang kedua kemudian perlindungan lingkungan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan kemudian Perpres Nomor 5 Tahun 2010, yaitu RPJMN untuk 2010 sampai 2014, dan mungkin yang
MP3I itu sendiri, dan kemudian operationally untuk pembangunan hijaunya adalah PP 61 tahun 2011 dan PP 71 2011. Itu ranah-ranah regulasi yang relevan. Dalam GRK itu sendiri ada beberapa sektor yang terkait. Pertama adalah agrikultur atau pertanian, yang kedua adalah forestry dan peatland management, yang ketiga energi dan transport, keempat industri, kelima manajemen persampahan, dan keenam itu lain-lain yang mensupport aktivitas terhadap lingkungan. Nah, kembali kepada MP3I, ada 3 pilar yang perlu kita rujuk di sana. Adalah pertama adalah di sini kami menyebutkan, menyederhanakan dalam bentuk pembangunan ekonomi koridor, yaitu nanti saya tunjukkan melalui 6 koridor di slide yang akan kita tunjukkan nanti ada. Yang kedua adalah memperkuat konektivitas nasional. Yang ketiga adalah kapasitas terhadap sains dan teknologi, termasuk human resource development. Target-target itu kita jabarkan menurut proporsi pulau dan juga proporsi sektornya. Pemerintah porsinya kecil dan kita mengajak private sector dan juga supporting stakeholders lainnya. Sana nanti ada dalam caption akan kita tunjukkan dalam slide. Dan secara sederhana 6 koridor itu mungkin kita sebutkannya koridor Sumatera, koridor Kalimantan, koridor Jawa, Sulawesi, Papua, dan kemudian mungkin NTB. Nanti kita tunjukkan. Kawan-kawan lingkungan sebagian mengkritik bahwa dari 6 koridor yang kita plot itu, pembangunan yang sangat sensitif adalah Kalimantan. Makanya saya ingin memfokus kepada Kalimantan, di mana Kalimantan sebagai sumber energi, sumber pertambangan dan sejenisnya. Tapi kalau kita lihat hingar-bingarnya perencanaan MP3I di Kalimantan itu mengundang sebetulnya program-program pembangunan, khususnya investasi bagi daerah. Pada saat yang sama, kemungkinan kerusakan lingkungan pun besar. Dari sana kita mencoba mencari peta hijaunya dulu. Oke, tadi saya sebutkan peta hijau karena kita berangkat dari suatu pertanyaan mendasar. Apakah benar proteksi lingkungan bisa kita lakukan di Kalimantan, koridor Kalimantan? Itu pertanyaan mendasar dari beberapa kalangan, terutama mereka yang ingin membangun Kalimantan ini secara ramah lingkungan. Dan ini saya kombinasikan dengan referensi saya yang saya ambil dari WWF, peta hijaunya. Di sana disebutkan beberapa kawasan-kawasan lindung dan sebagainya. Petanya jelas untuk Kalimantan, karena Kalimantan ini meliputi yang kita sebut Heart of Borneo, di mana luasan Heart of Borneo itu 50% lebih itu Indonesia yang pegang, dan kemudian Malaysia dan sedikit bagian dari Brunei. Kalau saya sebutkan bahwa kita sekitar 57% dari 22 ribuan hektar. Jadi bayangkan bahwa kalau Indonesia memiliki porsi yang besar, tentunya harus yang besar pula kita lakukan untuk penghijauan itu sendiri. Dan spatial planning development-nya untuk kawasan strategik nasional sudah dibangun, sudah diplot. Dan kemudian kita tunjukkan actual map di tahun 2000. Ini menurut versi yang kita datakan melalui referensi WWF. Aktual plan di tahun 2000 ada, dan kemudian kita bandingkan dengan 2009, di mana reduksi terhadap area-area yang hijau itu drastik berkurang. Dengan suatu skenario business as usual, ini tampak jelas perbedaan itu, terutama untuk yang 2020, maka caption yang 2020 bisa ditunjukkan. Namun dengan green economy, itu justru preserve terhadap lingkungan besar dan juga konservasi terhadap lingkungan besar, sehingga hijaunya banyak. Dan jika peta ini diplotkan dengan mapping dari MP3I, khususnya koridor di Kalimantan, maka kita akan melihat wilayah-wilayah yang sensitif yang bisa kita pertimbangkan apakah perlu dibangun secara fisik atau justru secara hijau. Kira-kira demikian. Sebagai penutup, barangkali saya menyebutkan bahwa
Indonesia sudah berkomitmen dan itu sudah dituangkan dalam regulasi PP 61 2011 dan juga MP3I-nya juga ada, sehingga plan globally dengan implementing locally itu bisa kita jalankan. Tapi ini membutuhkan pemaparan spatial distribution, persebaran spasial khususnya tentang pembangunan connectivity yang tadi disebutkan MP3I. Kemudian kita juga harus memikirkan tentang penurunan terhadap GHG. GHG itu gas rumah kaca. Sebagai penutup, barangkali kita bisa mengungkapkan beberapa poin. Pertama adalah Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan pembangunan ramah lingkungan, yaitu melalui MP3I dan juga PP yang berkait, yaitu PP 61 dan PP 71 tahun 2011. Dan di sini merujuk kepada yang tadi kita sebutkan sebelumnya, yaitu plan globally and implementing locally atau regionally. Dan poin kedua adalah kita membutuhkan pola persebaran ruang khususnya yang merujuk kepada konektivitas, pembangunan konektivitas. Selain itu juga pada saat yang sama kita melakukan penurunan terhadap gas rumah kaca. Dan di sini kalau dua profil itu ditampalkan, maka akan tampak vulnerability region yang ada. Yang ketiga, prioritas pembangunan berdasarkan green economy konsep atau yang pro growth, pro poor, pro job, dan pro environment. Yang keempat, pendekatan spasial justru mengemukakan gap sensitivity, di mana yang penting dibangun, mana yang tidak. Nah, kemudian yang terakhir adalah tidak dilupakan bahwa partnership dan capacity building, khususnya HRD, institutional building, dan semua stakeholders yang terkait dalam pembangunan konektivitas itu juga berkonsep wawasan lingkungan. Mungkin itu saja. Ya, Pak Raldi, kalau mendengar apa yang Bapak sampaikan, ada dua hal yang kontras. Yang pertama adalah MP3I sebagai sebuah kebijakan itu sudah rigid, apa yang mau dikerjakan, kapan time frame-nya, dari mana penganggaran, di mana lokasinya, dan sebagainya, sudah rigid. Sedangkan dijelaskan oleh Bapak bahwa MP3I ini kalau diterapkan khususnya koridor Kalimantan, maka akan melahirkan dampak lingkungan yang besar. Tetapi dampak lingkungan yang lebih besar itu dapat diminimalisir jika menerapkan konsep green economy. Ya. Nah, kalau itu alur yang Bapak sampaikan, maka saya dapat menyimpulkan sebetulnya MP3I ini tidak green. Ya, alhamdulillah kalau pemikiran itu benar. Tapi alhamdulillah kalau pemikiran itu salah. Artinya gini, kalau kita berpikir bahwa suatu perencanaan itu bukan living document, mungkin aspek-aspek yang Bapak sebutkan tadi itu benar. Tapi karena ini living document, jadi at any time dia bisa memfleksibelkan diri sesuai dengan kepentingan dari prioritas pembangunan yang ramah lingkungan tadi. Karena dia living document, maka dia dimungkinkan di dalam pelaksanaan ditajamkan ke arah ramah lingkungan. Bisa lebih detail. Jadi kalau kami masyarakat awam menangkap informasi, koridor Kalimantan ini dibangun infrastruktur untuk mempercepat penggalian batu bara guna dijual, diekspor. Nah, itu yang konsep awal kita dengar. Tapi oke, Bapak menyatakan ini living document yang kita berubah. Apa yang dirubah? Ya, jadi gini. Jadi sesuatu menu itu kan bisa umum ya, seperti menu membuat makanan. Tetapi ini kurang garam nih, nah kita tambah garam. Nah ini living document semacam itu. Jadi pada saat kita menyatakan bahwa menu yang ada untuk koridor Kalimantan sudah diplot, tapi kita belum memulai sesuatu mana yang didahulukan. Mungkin yang paling minimum dampak, yang sekecil-kecilnya dampak negatif barangkali, mungkin pelabuhan kita bangun. Karena dengan membangun pelabuhan, ke arah land base-nya tidak banyak berkait dengan pembebasan lahan contohnya. Tetapi jalan tolnya sudah dibuatkan oleh yang Maha Kuasa, yaitu laut. Nah ini contohnya bahwa kita mengambil prioritas pembangunan. Jadi kita minimumkan yang dampak negatif, tetapi yang paling memungkinkan kita boosting dengan pembangunan yang besar, yaitu pelabuhan.
Tapi untuk land base-nya kita harus berpikir lebih cerdas, yaitu kita menyikapi dengan pembangunan hijaunya. Kalau ingin memitigasi kerusakan atau konflik lahan, itu barangkali kita hanya membangun hal-hal yang sifatnya rail track, tidak jalan tol. Nah, itu contoh bahwa harus ada banding-banding. Meskipun ada line di sana, tapi bukan berarti itu jalan tol besar-besar. Nah, itu yang infrastrukturnya mungkin yang bisa dibuat skala prioritasnya, mana yang dilakukan dan sebagainya. Tapi kebijakan dasarnya untuk mempercepat akses penggalian dan penjualan batu bara tidak berubah. Kalau batu bara itu kebijakannya kembali ke energi, artinya ada regulasi yang ke arah yang memayunginya, sehingga saat ini kita untuk batu bara sendiri domestik butuh lebih banyak, sehingga hanya 25% yang boleh dijual keluar. Contoh bahwa kita sudah mereduksi secara sektor wise, tetapi regional wise kita harus prioritaskan juga dulu. Kalau gitu kita untuk kepentingan domestik dulu, dan bukan berarti bahwa kita harus mengekspor. Nah, ini mungkin hal-hal yang kita harus sikapi dengan industri-industri lokal. Contohnya pengolahannya harus lebih banyak menyerap tenaga kerja contohnya, dan industrinya kepentingannya dalam negeri. Nah, itu kepentingan besar. Pindah ke isu yang lain, koridor Sumatera dan Jawa. Kritik yang paling sering disampaikan oleh teman-teman kalau MP3I ini dibangun, salah satu primadonanya adalah jembatan Sunda, maka sebetulnya ini menggabungkan dua kekuatan besar ekonomi Indonesia, Sumatera dan Jawa, yang berakibat akumulasi kegiatan ekonomi bertumpu ke wilayah barat. Bisa lebih 80%, dan itu kajian resmi pemerintah. Apa living dokumen yang dirubah atau disempurnakan? Pertama adalah budget, koreksi terhadap budget. Dan kita tahu ada koreksi sedikit dari kementerian yang berkait dengan budget, dan di sana ada sesuatu yang berubah. Pada mulanya ditetapkan dengan Kepres, kemudian dengan ada argumen dari pemberi pengelola budget, sehingga mungkin prioritasnya juga bergeser. Itu mungkin pemikiran yang secara sederhana kita bilang. Dan memang betul yang Anda sebutkan bahwa kalau dua pulau ini disambung, ini lebih kepada pembangunan daerah barat. Itulah sebabnya kami juga membandingkan wilayah-wilayah daerah, kalau saya menyebutkannya adalah daerah leher angsa. Leher angsa ini contohnya adalah Palu Parigi di Sulawesi Tengah. Itu merupakan crossing yang sangat valuable untuk dikembangkan. Kedua adalah leher yang berada di Papua, di crossing itu sudah langsung memboostingkan daerah belakangnya. Palu Parigi juga demikian, juga akan membuka zona-zona pembangunan baru di daerah belakangnya dari Palu itu sendiri. Nah, contoh bahwa kita pun memikirkan harusnya pergeseran ke pembangunan Indonesia Timur untuk menarik penciptaan lapangan kerja ke sana, sehingga ada gula ada semutnya bisa berlari ke sana. Dikala ini terjadi perubahan terhadap konsep budget, tentunya kita bisa memikirkan mana yang bisa dibangun di prioritas di Indonesia Timur. Mungkin itu pemikiran sederhananya, mencari nilai prioritas yang unggulan. Saya memang berharap apa yang menjadi pembahasan ini benar-benar ditindaklanjuti dengan penganggaran yang signifikan. Karena kalau saya mendapatkan data dari ASDP misalnya, itu sangat minim. Setahun itu pembangunan dermaga penyerbangan ASDP itu mungkin hanya 60 miliar. Dan kalau perhubungan laut juga cuma berapa ratus miliar. Dibandingkan dengan pembangunan jalan yang 60 miliar, 60 triliun. Betul. Yang itu mayoritas Jawa Sumatera. Betul. Jadi sebetulnya mungkin baru pada tahap wacana ya Pak ya. Pada dasarnya ada beberapa investor jadi yang sudah mulai bergerak ke arah Indonesia Timur, dan ini kita pentingkan. Tadi saya sebutkan ada beberapa bagian yang porsi pemerintah jauh lebih kecil ketimbang private sector misalkan. Nah, ini private sector ini terbuka untuk domestik dan internasional, sehingga investasi ke arah yang green itu dimungkinkan untuk kita gerakan ke Indonesia Timur. Pada saat ini kalau kita memang macet di kalangan di Indonesia Baratnya, kita sudah bisa memprioritaskan
pembangunan yang mungkin kan yaitu tadi pelabuhan. Yang mungkin kalau boleh saya sebutkan bahwa pembangunan land base lebih berisiko. Tapi kalau land base yang mengarah ke biru, blue energy atau blue economy ini barangkali lebih efektif ketimbang kita membangun yang lebih dahsyat di daerah land base-nya. Seberapa besar Bapak punya keyakinan bahwa green economy itu akan menjadi kebijakan pemerintah? Setiap kali pakar-pakar ekonomi mengkritik mengenai MP3I, kita merasakan bahwa ada sesuatu yang mesti kita sinergikan dalam kaitan dengan ramah lingkungan itu sendiri. Sehingga pada saat itu juga kita langsung menyatakan beberapa hal yang sifatnya ramah lingkungan. Dan saya yakin bahwa di kala nanti itu menjadi isu yang menjadi hit dan kita akan fokus. Salah satu contoh misalnya, kalau kita membicarakan pembangunan yang berbasis lingkungan, kita tidak bisa meninggalkan kaidah-kaidah lingkungan. Artinya kondisi bioecoregion yang ada di Indonesia itu tidak bisa dilakukan. Daerah yang hutan akan dirubah menjadi daerah sabana, itu tidak akan memiliki daya saing. Itu membutuhkan input yang besar, menghasilkan sedikit output dengan pengorbanan lingkungan yang besar. Jadi, kalau kita bicara green economy, tetapi masih berorientasi membangun jutaan hektar sawah padi di Jayapura, apakah itu tidak melanggar kaidah lingkungan? Pada dasarnya secara land base di wilayah-wilayah memang kalau kita menyebutkan wilayah-wilayah subur kelas 1 dan itu idle, kenapa tidak kita lakukan suatu tadi pembangunan ramah lingkungan yang mengarah ke pangan, sehingga kalaupun tadi yang saya sebutkan itu adalah tanah idle menjadi berguna, tentunya kita lebih melakukan pemanfaatan yang memungkinkan untuk masyarakat. Namun kita juga berpikir bahwa kultur masyarakat di sana tidak makan padi, sementara kita bangun padi. Nah, ini yang menjadi barangkali pasar domestik menjadi lebih kuat justru yang ada di sana ketimbang kita membangun jalan raya. Tapi tentunya pembangunan ke arah yang ramah lingkungan tidak terlalu banyak di land base-nya, tetapi justru di daerah tadi blue economy. Kalau sebenarnya blue dan green sebetulnya hanya warna laut dan darat ya. Tetapi barangkali di daerah tepi pantai ini yang menjadikan aksesibilitas kepada wilayah-wilayah yang membutuhkan pangan tadi, pasokan. Saya melihat contoh-contoh, banyak sejumlah contoh yang bisa disebutkan, misalnya daerah Papua yang harusnya hutan sagu mau dikonversi menjadi areal persawahan padi. Delta Mahakam, namanya saja delta, mau jadi area persawahan. Jadi saya kira green energy yang tidak mengikuti kaidah lingkungan. Nah, kalau kemudian kita bicara blue energy, saya senang. Saya senang bahwa kita mulai mengapresiasi laut sebagai kekuatan ekonomi. Tapi kalau kita terbang hampir di seluruh pulau besar yang kita mau mendarat, itu kelihatan banget bahwa laut tercemar karena erosi. Erosinya dari mana? Karena tambang, karena pembukaan laut. Betul. Jadi blue economy seperti apa yang mau dibangun? Kalau saya melihat ke land base itu green economy. Kalau laut ya kira-kira blue economy. Ini kombinasi green and blue ini memang kita harus lihat secara lebih besar, di mana kepentingan dulu waktu kita melakukan kontrak karya. Saya pribadi lebih cenderung itu harus direvisi. Itu yang saya maksudkan living document, bahwa meskipun sudah ditetapkan 30 tahun yang lalu, tapi saat ini kita butuhnya adalah untuk pembangunan green, barangkali perlu direvisi, sehingga masuk di dalam living dokumennya adalah revision terhadap kontrak karya. Kenapa tidak direvisi? Pada saat ini kita proseskan, beberapa perusahaan tambang juga sedang, kita bilang kita sedang mengakomodir kepentingan lingkungan, sehingga harus direvisi ulang terhadap kontrak karya itu sendiri. Dan saat ini sedang dimatangkan untuk hal-hal yang memungkinkan, mana yang boleh dan mana yang tidak. Dan untuk kedepannya hampir semuanya kita lebih kepada menetapkan kriteria-kriteria lingkungan pasca mining period. Nah, itu sudah kita haruskan sejak dini sebelum kontrak itu dibuat. Nah, itu contohnya bahwa sebelumnya itu tidak ada, maka kita masukkan kriteria post mining period. Yaitu penghijauan tadi, rehabilitasi dan sebagainya. Itu menjadi green economy. Pertanyaan terakhir, orang menganggap
terlalu mahal harga yang dipertaruhkan untuk mencapai kondisi ekonomi yang diprediksi oleh MP3I. Artinya MP3I dalam tahun X akan menghasilkan PDRB sekian, ini sekian, tapi kerusakannya lingkungan sekian. Menurut Bapak gitu? Nah itu tadi, karena pilihannya prioritas pembangunan berarti yang paling minimum dampak lingkungannya. Tentu tuh kita melihat hal yang sangat baik untuk kita kembangkan, bahkan menurut saya prediksinya kurang tinggi, tapi kerusakannya bisa kecil. Nah ini yang harus kita cari nih, pendekatan cerdas inilah yang kita cari. Itulah kenapa sebabnya kita hanya kalau kita sebut bahwa pancingan MP3I tampaknya harus kita lengkapi dengan tadi sensitivitas terhadap lingkungan. Barangkali ini yang lebih bisa kita memainkan, bahwa kita janjikan bahwa peningkatan PDRB itu harusnya bukan turun, tapi lebih tinggi lagi kalau kita melakukan ramah lingkungan, kira-kira gitu. Ya. Jadi lebih dahsyat lah. Ya, karena itu kita dengar ada gagasan untuk membuat juga master plan percepatan perluasan pengentasan kemiskinan, master plan percepatan perluasan pembangunan lingkungan. Ya. Tapi nampaknya itu wacana juga ya Pak ya. Belum Itu ada masih kemajuan. long way, karena bukan di dalam ranah yang pemikiran yang komprehensif. Harusnya sih master plan yang benar adalah semuanya sudah tercakup di sana. Namun pada saat ini pun Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, kita masih unggul Dalam hal? dalam tadi menyediakan menu connectivity. Kalau saya bilang menu connectivity ya, tapi belum lagi kita berpikir kalau negara tetangga mencontoh lebih komprehensif, barangkali kita harus berpikir mengantisipasi ke depan. Kalau seperti ini apa enggak terulang kasus yang tadi Bapak sampaikan, bahwa yang lalu kontraknya itu kontrak karya itu sudah seperti ini sehingga terjadilah pencemaran. Nah sekarang kita revisi. No. Jangan-jangan terjadi juga MP3I jalan duluan, yang lain belum jalan. Pada saat MP3 ini master plan, jadi pada saat ini berjalan dan kontrak karya itu ada, maka living document berlaku. Dia perlu direvisi sehingga tidak menjadi rusakan lingkungan tapi meminimalkan dampak. Nah, seperti itu sambil jalan, itu living document. Jadi Anda Bapak yakin tetap Indonesia akan lebih baik dengan MP3I? Sepanjang pemerintah pusatnya atau pimpinannya konsisten, saya pikir kita bisa lakukan itu dengan baik. Saudara-saudara, demikianlah dialog kita pada hari ini sebagai kelengkapan dari acara The Lecture. Semoga memberikan gambaran tentang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan apa yang harus kita kritik, kita perkuat di dalam hal menuju Indonesia yang lebih baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.